Selamat sore Bapak, perkenalkan nama saya Vini Francisca Seranbria dengan NIM 200303082, kelas C semester 2 jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Baik, pada sore hari ini saya akan membahas tugas video mereview buku ke-6 mata kuliah Sosiologi Komunikasi tentang komunikasi dan kapitalisme kritis karya Christian Fulsch oleh baik saya langsung pada intinya saja. Bab 1 materialisme. Aristoteles, materi memiliki potensi untuk perubahan. Untuk Aristoteles, materi memiliki potensi untuk perubahan. Dalam istilah Hegelian, kita dapat mengatakan bahwa materi dapat membentuk wujud ada atau desain itu sedang dalam kemungkinan. Akibatnya, materi adalah yang utama untuk terbentuk. Materi ada dalam potensi karena menuju suatu bentuk, tetapi kapanpun ia bekerja, maka ia dalam bentuk itu. 6. Bagi Aristoteles, materi adalah selain untuk para atomis, tidak statis tetapi dinamis. Materi ada dalam hal-hal yang darinya ada makhluk yang menjadi dan berubah menjadi satu sama lain. Di alam atau misalnya batu api, materi dapat digerakkan dengan sendirinya, sedangkan di masyarakat atau Aristoteles menyebutnya contoh menari, itu dapat digerakkan oleh hal lain atau yaitu manusia. Aristoteles menentang otonomis, konsep reduksionis materi, totalisme yang muncul dari hubungan dan sinergi dari bagian tidak redukab kepada mereka, yaitu seluruh adalah lebih dari jumlah bagian-bagiannya. Ruang dan waktu adalah dua dimensi utama dalam organisasi materi. Ruang adalah berikutnya satu sama lain dari unit materi, oleh karena itu kita katakan ada dalam jarak spesial tertentu. Waktu adalah unit materi setelah satu sama lain. Terjadi sebelum sesudah. Waktu berkaitan dengan perubahan untuk memberi ketentuan. Waktu adalah hal, bentuk, eksistensi, karena waktu tidak statis tetapi dinamis. Waktu berubah bentuk. Di satu sisi, satu bentuk materi dapat dalam jangka waktu yang lebih lama berubah menjadi bentuk dari organisasi yang baru. Di sisi lain, semua yang ada atau desain membedakan bentuknya. Pada benda mati seperti batu, perubahan lebih lambat dibandingkan pada makhluk hidup. Makhluk hidup adalah organisme sel yang selnya berkembang biak dan berdiferensiasi. 1.2 Dialektika. Untuk Slavoj Žižek 19, retroaktif adalah dimensi temporal menjadi logika, dialektis, bentuk, dan enitis, materi yang terkait saling bertentangan. Mereka saling meniadakan, yang artinya mereka pada saat yang sama saling meniadakan dan menuntut perkembangan, berarti pada saat-saat dengan sendirinya dinegosiasikan sehingga kontradiksi berubah menjadi kualitas wujud baru. Setelah negosiasi dari negasi seperti itu, hasil perkembangan menjadi tidak awal dari proses dialektika yang baru. Dialektika karena itu tidak ada habisnya. Hasilnya diposisikan sebagai penggadaian dan awal dari kontradiksi dialektis baru. Penempatan akhir dan hasil sebagai awal dan titik tolak baru adalah momen logika dialek
yang memungkinkan penjadian. 1.3 Ringkasan dan kesimpulan. Kesimpulan utama dari bab ini dapat diringkas sebagai berikut. Materialisme menekankan bahwa seluruh dunia adalah produksi yang kompleks di mana materi menghasilkan dan mengatur dirinya sendiri dan dengan demikian berkembang. Materialisme menentang pandangan dunia idealis, dualis, dan religius. Bentuk-bentuk materialisme reduksions memproduksi dunia menjadi satu bagian dan mengabaikan bahwa materi adalah seperti proses. Dialektika menentang pandangan ini. Ia memahami materi sebagai substansi proses yang berkembang melalui kontradiksi dan substansi dan menghasilkan tingkat organisasi yang baru. Pikiran dan komunikasi manusia tidak ada di luar materi, tetapi aspek materi, manusia dan bentuk sosial dari organisasi di mana manusia memperbanyak dan perubahan masyarakat, kenyataannya dengan refleksi, sadar diri, sosial, dan tindakan komunikatif. Berdasarkan keterkaitan dengan konsep materi dan dialektika yang disajikan dalam bab ini, bab berikutnya menunjukkan pertanyaan tentang seperti apa dasar-dasar teori masyarakat materialis. Bab 2 materialis dan masyarakat. Bab ini membahas analisis materialis tentang masyarakat. Pertanyaan mendasar dari teori materialis masyarakat termasuk tentang hubungan subjek dan objek, hubungan kebebasan dan kebutuhan, kekuatan dan hubungan yang membentuk produksi manusia, hubungan ekonomi dan masyarakat, dan karakteristik masyarakat modern. 2.1 Ekonomi masyarakat. Teori Marxis tertentu menggambarkan budaya, ide, komunikasi, informasi, pengetahuan, moral, dan ideologi sebagai bagian dari superstruktur yang tidak material yang bertumpu secara spasial pada basis material ekonomi. Dikatakan juga bahwa suprastruktur mulai ada sementara setelah pangkalan. Asumsi ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa seseorang ingin menghindari kesalahan filsafat idealis dan teori yang menjelaskan dunia sebagai mental dan hipotesis dunia, ide dan kesadaran sebagai faktor yang cukup bagi masyarakat perubahan, tetapi orang dengan demikian meremehkan ranah budaya dan politik, model dasar atas suprastruktur statis, dan seringkali redukasion. Model ini menjelaskan perubahan sesama secara ekonomis, tapi bourgeois kontramodel atau seperti teori postmodern atau teori sistem. Juga mereka mencatat bahwa budaya atau politik bentuk masyarakat suprasistem. Teori Marxis kekuatan adalah bahwa hal itu membuat kita sadar akan pentingnya berbicara tentang ekonomi setiap kali kita berbicara tentang politik dan budaya, dan sebaliknya. Ekonomi adalah sistem di mana manusia, khususnya hubungan produksi, menciptakan nilai guna yang memenuhi kebutuhan manusia. Politik, dalam sistem politik, manusia mengambil keputusan kolektif yang mengatur dan mengukur masyarakat. Budaya adalah sistem di mana manusia diproduksi yang memerlukan reproduksi pikiran dan tubuh. Budaya berarti dominan subjektivitas sosial dominan yang lebih luas dari ideologi, tetapi lebih sempit dari masyarakat, kurang gamblang daripada ekonomi, tetapi lebih nyata dari dalam sistem budaya. Manusia membuat makna dunia dan mengembangkan pikiran, utuh, dan identitas mereka.
2.2 Modern Society. Gambar 3.5 menampilkan model masyarakat modern yang didasarkan pada pemahaman bahwa terdapat dialektik struktur dan praktik dalam masyarakat dan bahwa masyarakat terdiri dari ranah dan tingkat organisasi yang saling menjangkau. Masyarakat modern terdiri dari lingkungan negara, ekonomi modern, dan budaya modern yang saling menjangkau untuk memvisualisasikan model ini dengan cara untuk menghindari kebingungan estetika, maka ranah budaya ditampilkan tidak tampak tidi dengan ranah politik dan ekonomi. 2.3 Ringkasan dan kesimpulan. Hasil utama dari bab ini dapat kami rangkum. Masyarakat adalah totalitas kompleks produksi di mana dialektika subjek manusia dan objek struktural memanifestasikan dirinya. Produksi bertindak sebagai model di mana masyarakat diproduksi sebagai totalitas. Dialektika ekonomi dan non-ekonomi atau politik dan budaya diwujudkan melalui operasi ekonomi dalam bentuk di ranah politik dan budaya. Tapi politik dan budaya memiliki relatif otonomi. Kualitas muncul yang dibentuk oleh masyarakat kompleks dan hubungan produksi, metafora dan rumah atau bangunan tidak cukup menggambarkan masyarakat dialektika, sedangkan sungai yang mengalir menangkap dinamika masyarakat kompleks produksi. Dalam masyarakat kapitalisme modern, dialektika ekonomi dan non-ekonomi dibentuk oleh logika akumulasi yang membentuk masyarakat. Dalam teori sosial, kita menemukan pendekatan strukturalis, fungsionalis, dan aksi teori. Sebaliknya, Marx mengasumsikan ada dialektika praksis dan struktur dalam sejarah dan perkembangan masyarakat yang merupakan dialektika kebebasan dan kebutuhan. Bagian 3 Komunikasi dan Masyarakat. 3.1 Komunikasi pekerjaan dan tenaga kerja menunjukkan etimologi dari kata arbeit, work dan work atau werken. Istilah tenaga kerja kembali ke kata Latin laborem yang berarti kerja keras, kesulitan, dan rasa sakit. Kata Jerman arbeit berasal dari istilah Jerman arba yang berarti budak, istilah bahasa Inggris kerja, dan kata jamak werktiget. Secara linguistik terkait, mereka berdua pergi kembali ke Indo-Eropa jangka urge yang berarti melakukan, bertindak, menciptakan, dan memiliki efek. Dalam bahasa Jerman, istilah werktiget atau pekerjaan sekarang dilupakan. Kata arbeit digunakan baik untuk pekerjaan secara umum maupun tenaga kerja yang teraliensi. Dalam penggunaan bahasa Inggris, seringkali tidak ada perbedaan yang dibuat antara kerja dan kerja. Keadaan ini berlaku untuk kehidupan sehari-hari dan akademis. Dalam kapitalisme, penggunaan bahasa telah direferensikan sehingga dalam bahasa Jerman dan Inggris orang tidak dapat membedakan dengan tepat antara aktivitas teraliensi dan tak teraliensi, sehingga kerja muncul sebagai model aktivitas umum. Kapitalisme dan komunikasi. Akumulasi modal dan kelas kapitalisme. Kelas adalah hubungan sosial dan kekuasaan di mana kelas yang tereksploitasi dipaksa untuk memproduksi dengan cara yang tidak dimilikinya barang-barang yang tidak dimilikinya. Kelas dominan memiliki alat-alat produksi dan hasil-hasil yang dihasilkan. Kelas ditentukan oleh produksi dan kepemilikan, memberikan gambaran tentang berbagai hubungan kelas
yang mendefinisikan metode produksi yang berbeda. Dalam kapitalisme, tubuh kerja tidak seperti tubuh budak menjadi milik pemilik eksternal, tetapi karena mereka tidak dapat bertahan hidup tanpa kerja, para pekerja harus menjual tenaga kerja mereka di pasar tenaga kerja untuk mendapatkan upah yang dapat mereka menggunakan untuk membeli komoditas sebagai alat hidup yang menopang mereka. Sebaliknya, kelas kapitalisme memiliki modal, alat produksi, perusahaan, dan barang dan keuntungan yang tercipta di dalamnya, tetapi kelas tidaklah abstrak. Kondisi kerja buruh dan kapitalisme. Untuk menganalisis kondisi kerja, yaitu realitas dan pengalaman eksploitasi yang dihadapi pekerja dalam kapitalisme, perlu melihat di antara berbagai dimensi kehidupan kerja. Ekonomi dan komunikasi kapitalisme. Pada bagian ini kita akan membahas dua dimensi yang saling terkait dari hubungan komunikasi kapitalisme. 1. Uang sebagai bahasa komoditas. 2. Bahasa dan komunikasi sebagai komoditas. Uang dan nilai sebagai bahasa komoditas. Uang adalah struktur khusus yang menjadi perantara pertukaran komoditas dalam masyarakat. Ini adalah media pertukaran komoditas umum. Mediasi semacam itu juga merupakan bentuk komunikasi yang bersifat khas. Uang memajukan pertukaran sebagai bentuk komunikasi yang bersifat instrumental, nonverbal, termediasi, anomi, impersonal, abstrak, fetis, atau didasarkan dari hubungan personal langsung, refleksi, dan tanpa hampa makna. Baik Bapak, hanya ini saja yang dapat saya presentasikan. Sekian dan terima kasih.